Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ramawati. Saya dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis Manajemen. Saya mahasiswa semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis saham Alfamart melalui analisis fundamental dan teknikal. Adapun presentasi ini untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pasar modal dengan dosen bernama Bapak Lutfi Al-Hazami SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman investasi. Ada beberapa instrumen dalam berinvestasi ya, di mana masyarakat juga lebih mengenal tentunya kayak berupa emas atau properti. Namun tidak banyak yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal. Dengan memilih berinvestasi menggunakan capital market atau pasar modal ini tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, namun juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian di dalam negeri. Nah, pemahaman analisis fundamental, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental itu apa sih, yaitu salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah return to equity ROE, price to earning ratio, PE, dan lainnya. Nah, bagaimana cara menganalisis fundamental saham? Cara analisis fundamental saham yang paling sering digunakan yaitu menggunakan pendekatan top-down approach. Analisis fundamental ini merupakan cara mempertimbangkan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu ya, pendekatan yang digunakan juga melibatkan kondisi fundamental dan sektor industri dari perusahaan. Nah, berikut penjelasannya ya, kondisi dari makro suatu perusahaan. Nah, kondisi ini biasanya berkaitan sangat erat dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu kebijakan terkait suku bunga. Nah, jika kondisi suku bunga naik ya, maka kebanyakan investor lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada saham. Hal ini tentunya akan mempengaruhi laju roda bisnis perusahaan. Nah, sebaliknya, jika suku bunga rendah, investor cenderung memilih saham sebagai cara untuk meraih keuntungan bisnisnya. Lalu ada kondisi sektor dan industri. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa kondisi industri ini hal yang sangat krusial yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham. Jika ada hal-hal yang terjadi di sektor industri terkait seperti kenaikan harga, maka nilai saham industri tersebut juga akan naik. Lalu dari fundamental perusahaannya, kondisi ini juga terkait pada kondisi internal atau manajemen perusahaan. Manajemen kerja dan keuangan yang stabil akan memberikan dampak positif dan pada pergerakan saham perusahaan. Nah, oleh karena itu memastikan bahwa setiap pekerjaan dikelola oleh orang yang kompeten pada bidangnya menjadi krusial. Di sini akan membahas tentang pemahaman analisis teknikal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis teknikal, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Analisis teknikal ini digunakan untuk menganalisis harga berdasarkan data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya trader mengikuti pola yang terjadi. Misalnya saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli. Dengan analisa teknikal, kita dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk transaksi entry point dan kapan waktunya untuk keluar dari pasar exit point ya, dengan jelas, sehingga tidak membuang waktu untuk transaksi yang tidak efektif.
Nah, ada cara analisis teknikal saham. Mengutip dari idxchannel.com, berikut langkah yang dapat dilakukan sebagai cara analisis saham secara teknikal, yaitu pertama, mengamati tren saham yang terjadi pada chart atau grafik saham. Yang kedua, menentukan posisi support dan resistance pada grafik untuk mengetahui sinyal jual dan beli saham. Yang ketiga, menggunakan indikator moving average untuk mengenai tren saham yang sedang naik dan turun. Nah, yang keempat, menggunakan indikator oskilator ketika mengamati bahwa tren pada grafik memiliki kemungkinan terjadi perubahan tren. Nah, yang terakhir, yang kelima, menentukan batas harga minimum atau stop loss untuk mengurangi terjadinya kerugian dalam trading saham. Nah, di sini ada tampilan dari grafik analisis saham Alfamart secara fundamental. Dari balance sheet-nya di tahun 2017 sampai tahun 2021. Untuk debt equity rasionya mengalami penurunan ya dari 2017 sampai tahun 2021. Nah, tentang total asetnya ini dia mengalami kenaikan di tahun 2017 sampai 2021. Dan untuk total liabilitasnya cenderung naik, tapi di tahun 2018 mengalami penurunan dan tahun 2021 juga mengalami penurunan. Next, lanjut kita masuk ke grafik income statement. Nah, grafik income statement ini dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kita bisa lihat untuk net marginnya di sini dia naik dari tahun 2017 sampai 2019, lalu mengalami penurunan di tahun 2020. Nah, untuk revenue ini mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan untuk revenue-nya dari tahun 2017 sampai 2020. Untuk net income ya, ini tentunya mengalami penaikan dan penurunan di tahun 2020 sebesar 1,06. Lanjut, ini ada PBV band 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ya. Grafiknya ada net income dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 dari tahun 2020 sampai 2022 ya. Kuartal 1 tahun 2022 676 billion, kuartal 2 578 billion, kuartal 3-nya 498 billion. Untuk per share-nya di sini kita bisa lihat ya, ada current EPS, current TTM, current EPS annualis, revenue per share, cash per share, current book value per share, free cash flow per share. Nah, dilihat dari saham Alfamart secara fundamental tadi, dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa setiap tahun nilai aset Alfamart terus bertambah ya nominalnya, dengan nilai hutang yang selalu di bawah nilai pertumbuhan aset. Hal ini sangat baik bagi keberlanjutan bisnis perusahaan. Laba bersih yang diperoleh Alfamart setiap tahunnya juga bertambah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan menawarkan produk bisnis yang mampu disukai oleh pelanggan. Nah, di sini ada kita berlanjut ke analisis saham Alfamart secara teknikal ya. Di tahun 2015 sampai tahun 2022. Di sini saya tunjukkan grafiknya.
ini sangat cenderung naik ya di tahun 2022 ini. Oke, nah penjualan AMRT atau Alfamart ya sejatinya terus bertambah sejak tahun 2015. Hanya saja laba bersih mereka memang tidak selalu tumbuh seperti yang terlihat pada tahun 2017. Nah, menurut laporan keuangan AMRT atau Alfamart di kuartal 3 2020, penjualan Alfamart tercatat sebagai 56,3 triliun. Jumlah ini sudah melebihi total penjualan tahunan mereka di tahun 2015 dan 2016. Rasio margin laba kotor Alfamart terus tumbuh sejak 2015 ke kuartal 3 2020 dari yang sebelumnya 19,08% jadi 20,37%. Rasio margin laba kotor merupakan gambaran umum seberapa efisien bisnis perusahaan berjalan. Makin tinggi rasio maka menunjukkan bahwa semakin efisien kegiatan operasional yang ditunjukkan dari harga pokok penjualan yang lebih rendah daripada penjualan. Nah, untuk rasio margin laba operasi justru terlihat semakin menurun dari yang sebelumnya 2,37% di 2015 jadi 1,81% di kuartal 3 2020. Besar kemungkinan hal ini disebabkan karena perhitungan belum dilakukan secara tahunan. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih. Sementara itu yang terakhir rasio margin laba bersih presentasinya tumbuh dalam 5 tahun dari 0,96% jadi 1,17%. Rasio ini mengungkap presentasi pendapatan setelah pajak dari setiap penjualan yang mereka lakukan. Melihat laporan neraca Alfamart dari 2015 hingga kuartal 3 2020, aset Alfamart memang terus tumbuh, namun begitu pula dengan utangnya. Tepat pada kuartal 3 2020, jumlah total utang Alfamart mencapai 18,3 triliun alias naik 7,2% ketimbang Desember 2019. Nah, hal ini pun menyebabkan rasio utang berbanding ekuitas dari Alfamart yang akhirnya mencapai 200%. Maka makin tinggi rasio, maka berarti perusahaan mendapat pendanaan dari pemberi utang. Secara tidak langsung kewajiban perusahaan untuk melunasi utang-utang tersebut juga semakin tinggi. Nah, sementara itu jika dilihat dari rasio utang berbanding nilainya cenderung menurun sejak tahun 2017. Rasio ini mengukur seberapa banyak aset perusahaan dapat menanggung utang yang dimiliki perusahaan. Makin tinggi nilai rasio tersebut, makin tinggi pula risiko perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. Nah, sejak Juli 2018, saham Alfamart kalahkan IHSG dan indeks sektor perdagangan. Jasa investasi BI Forma saham Alfamart sejatinya mulai kuat di pekan kedua Juli 2018 hingga saat ini ya. Alfamart juga terlihat lebih dominan ketimbang IHSG atau maupun indeks sektor perdagangan, jasa dan investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, meski di bulan November 2020 kinerja IHSG mulai menyalip Alfamart, bisa dibilang bahwa mereka yang sudah membeli Alfamart sejak Desember 2015 berpotensi meraup untung 26,72% jika menahannya hingga saat ini. Namun jika dia menjual pada pekan keempat 2019, maka keuntungannya bisa mencapai 67,67%. Nah, berikut penjelasan mengenai saham Alfamart secara fundamental dan teknikal ya. Baik, untuk presentasi kali ini sudah cukup mengenai tentang analisis teknikal saham Alfamart melalui analisis fundamental dan teknikal ya. Adapun kata-kata saya yang kurang atau yang belum
disampaikan secara baik. Saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.